Pernah pengen miara monster kuning satu ini nggak? Udah imut, lucu, dan kalau HP lowbat bisa jadi powerbank dadakan. Nah, biar kita lebih kenal lagi sama peliharaan khayalan satu ini, kita mesti tahu lebih banyak sama dunia perlistrikan. Tepatnya listrik dinamis dan statis. Ada yang tahu beda ya? Dan sebenarnya listrik itu ada beberapa macam sih. Jadi, listrik itu bisa kita bagi jadi dua macam. Listrik dinamis yang selalu bergerak dan listrik statis yang cuma diem doang. Tapi sebelum lanjut, coba lu lakuin percobaan ini nih. Ambil sisir plastik, terus lu tempelin ke sobekan kertas kecil. Nggak ada apa-apa kan? Sekarang, coba gosokin sisir tadi di rambut lu dalam satu arah. Terus deketin lagi ke sobekan kertasnya. Sobekan kertasnya bakal tertarik bahkan nempel ke sisirnya. Nah, itulah yang disebut gejala listrik statis. Kenapa bisa gitu? Buat mahamin konsep itu, kita harus zoom in ke sebuah satuan partikel terkecil, yaitu atom. Atom tersusun dari proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Kalau suatu benda punya elektron yang berlebih, disebut benda bermuatan negatif. Sedangkan kalau elektronnya kurang, disebut benda bermuatan positif. Muatan itu tadi yang kita sebut muatan listrik. Nah, benda-benda yang bermuatan akan berinteraksi satu sama lain nih. Interaksinya tuh gini, kalau benda berbeda muatan dideketin, misalnya benda bermuatan positif dengan benda bermuatan negatif, maka mereka bakal tarik-menarik. Tapi kalau benda-benda itu muatannya sama, bakal tolak-menolak. Interaksi itu yang kita sebut gejala listrik statis. Jadi, waktu kalian ngegosok di sisir tadi, sisir yang tadinya netral berubah jadi benda bermuatan. Makanya dia berinteraksi sama muatan-muatan yang ada di kertas. Tentang interaksi antar muatan itu, Coulomb, bapak-bapak fisikawan Prancis dari tahun 1700-an, nyimpulin ada dua hal. Pertama, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antar benda. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin ibaratnya kayak pasangan yang pacaran biasa sama yang pacaran LDR beda benua nih. Yang satu bakal sering ketemuan dan ngobrol. Yang satu jarang gara-gara beda time zone. Kasian lah ya. Yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listriknya. Jadi pasangan yang mungkin pacarnya jarak jauh tadi, kalau niatnya sama-sama besar, pasti nggak kerasa jauh. Gimana? Bener nggak? Ada yang punya pengalaman? Oke. Balik lagi ya. Secara matematis, gaya yang disebut gaya Coulomb tadi bisa ditulis kayak gini. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Oh iya, kalian juga perlu tahu kalau di sekitar muatan-muatan listrik ada sesuatu yang disebut medan listrik. Medan listrik ini adalah daerah di sekitar muatan yang bisa menimbulin gaya listrik terhadap muatan lain. Rumus ini yang nanti bisa kita pakai buat menghitung kuat medan listrik. Oke, mungkin kalian udah mulai pusing nih sama rumus-rumus ini. Mau rebahan aja, tapi takut dimarahin mama. Sabar, sedikit lagi kok ya. Tapi tahu nggak kalian kalau cubitan mama yang sakit itu nunjukin kalau dalam tubuh kita ada gejala kelistrikan. Waktu lu dicubit nih, saraf dalam tubuh akan ngirim impuls ke otak. Hasilnya, kalian ngerasa sakit. Nah, hantaran impuls ini yang merupakan gejala kelistrikan dalam tubuh manusia. Jadi ya, gejala kelistrikan yang dimaksud beda sama listrik yang ada di rumah kita. Sekarang kita balik lagi ke listrik statis ya. Jadi listrik statis ini ternyata gak cuma dipakai eksperimen buat narik kertas pakai sisir plastik, tapi ada aplikasi yang lebih advance lagi. Misalnya apa? Misalnya pas ngecat sepeda. Karena bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara,
butiran cat yang bermuat listrik akan nempel ke badan sepeda yang diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Ternyata ada fungsi lainnya juga ya. Sekarang kita pindah ke listrik yang dihasilkan peliharaan kuning kita tadi. Ya, listrik dinamis. Biar paham bedanya, simpelnya, di listrik statis, muatan listriknya nggak bergerak. Sedangkan kalau di listrik dinamis, justru sebaliknya. Muatan listrik di listrik dinamis itu mengalir dari satu titik ke titik lain, menyebabkan terbentuknya arus listrik. Besarnya arus listrik pada suatu rangkaian bisa kita cari pakai rumus satu ini. Arus listrik ini nggak ngalir gitu aja. Dia butuh media penghantar listrik. Tapi nggak semua bahan bisa menghantar arus listrik. Ada bahan konduktor yang gampang menghantarkan listrik kayak tembaga dan emas. Ada bahan isolator yang susah buat menghantarkan arus listrik kayak plastik dan karet. Terus ada bahan semikonduktor yang agak labil nih. Dia bisa jadi isolator kalau suhunya rendah, tapi juga bisa jadi konduktor kalau suhunya tinggi. Contohnya kayak karbon, silikon, sama germanium. Tapi bahan juga punya kemampuan menghantarkan listrik yang beda-beda. Karena ada satu konsep yang namanya hambatan listrik. Dan kalau di suatu rangkaian ada hambatan, maka berlaku hukum Ohm. Enggak. Bukan Ohm yang berkumis tebal ini ya. Tapi Ohm yang ini. Jadi hukum Ohm itu bunyinya di mana besarnya arus listrik sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik, atau bisa ditulis R sama dengan V per I, di mana R ini hambatan, V ini tegangan, dan I itu arus listrik. Oke, karena dari tadi kita nyebut rangkaian listrik, yuk kita bahas sekalian deh. Jadi rangkaian listrik tuh dibagi dua. Rangkaian seri yang aliran listriknya nggak bercabang, sama rangkaian paralel yang rangkaian listriknya bercabang. Pada kedua rangkaian tersebut, ada karakteristik yang namanya hukum Kirchhoff. Intinya, jumlah arus yang masuk ke suatu cabang besarnya sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya kayak gini. Karena arus masuk atau I1 adalah 12 ampere, maka I3-nya ya 12 dikurang I2 yang besarnya 8. Jadi I3-nya 4 ampere. Selain karakteristik itu, rangkaian juga punya karakteristik dalam susunan hambatannya. Jadi dalam suatu rangkaian, hambatan bisa disusun secara seri maupun paralel. Kalau disusun seri kayak gini. Cara ngitung hambatannya gampang, tinggal dijumlah biasa. Dari R1 ditambah R2 dan seterusnya, selesai deh. Sedangkan kalau disusun paralel, jadi kayak gini nih. Cara ngitungnya agak sedikit beda ya, jadi kayak gini. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Tapi tetap gampang lah ya. Oke, kita udah ngomongin listrik statis sampai dinamis. Tapi habis ngomongin rangkaian listrik, kayaknya kurang lengkap nih kalau nggak ngebahas sumber arus listrik. Sumber arus listrik sendiri kebagi jadi dua berdasarkan arus yang dihasilin. Ada sumber arus AC yang arusnya bolak-balik. Ada juga arus DC yang arusnya searah. Contoh dari sumber arus AC ya generator atau dinamo sepeda. Sedangkan sumber arus DC itu kayak baterai. Nah, selain itu, sumber arus listrik juga bisa dibagi dua berdasarkan bisa enggaknya sumber itu diisi ulang. Jadi ada elemen primer yang nggak bisa diisi ulang kayak baterai kering, dan elemen sekunder yang bisa diisi ulang kayak baterai HP. Oke, kita udah ngomongin listrik panjang lebar nih. Tapi kalian udah tahu nggak dari mana asal energi listrik itu tadi? Iya, tentu saja bukan yang itu ya. Beberapa dari mereka emang berasal dari pembangkit listrik yang manfaatin energi kotor kayak bahan bakar fosil. Tapi udah banyak juga pembangkit listrik yang pakai energi kayak matahari, angin, air, sampai bioenergi
yang dibuat dari bahan organik. Sumber-sumber energi itu juga tentunya sumber energi terbarukan. Jadi lebih bersih daripada sumber energi kotor kayak minyak bumi atau batu bara. Nah, itu dia serba-serbi listrik statis dan juga listrik dinamis. Gimana? Udah jelas semuanya? Oke deh, sampai di sini dulu video kali ini ya. Gua akan balik dengan materi IPA menarik lainnya di video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih.